Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akiludin Ibnu Qadir dengan NIM 2313-128. Hobi saya memancing. Oke, konsep keadilan menurut John Rawls. Sebelumnya, perlu kita ketahui juga, John Rawls itu seorang politikus Amerika. Ia mengembangkan beberapa konsep keadilan sosial yang dikenal sebagai teori keadilan, atau justice fairness. Justice as fairness. Menurut Rawls, keadilan sosial adalah prinsip yang mengatur bagaimana sumber daya dan kesempatan harus didistribusikan ke dalam masyarakat. Rawls mengembangkan beberapa prinsip, yakni dua prinsip yang beliau kembangkan, yakni keadilan sosial terhadap keadilan sosial itu sendiri. Yang pertama itu prinsip kebebasan. Menurut John Rawls, setiap orang memiliki hak untuk memiliki kebebasan yang sama dan luas, yang tidak dapat dibatasi oleh orang lain atau negara, terkecuali jika kebebasan tersebut membahayakan kebebasan orang lain atau membatasi kebebasan orang lain. Kemudian prinsip yang kedua yang digagas oleh John Rawls, yakni prinsip perbedaan. Ketidaknetralan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka memberikan manfaat bagi mereka yang paling lemah dan dalam masyarakat. Prinsip perbedaan ini juga terkait dengan posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dan dengan memberikan kesempatan bagi semua orang dengan tidak memiliki batasan-batasan dalam kesepakatan tersebut. Kemudian John Rawls juga mengembangkan konsep original possession atau posisi asli, yakni suatu keadaan di mana masing-masing individu tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, dan politik mereka dalam masyarakat. Posisi asli ini akan memilih prinsip-prinsip keadilan sosial yang adil dan tidak memihak satu sama lain. Kemudian John Rawls juga mengembangkan konsep tabir ketidaktahuan, yakni satu keadaan di mana individu tidak mengetahui kemampuan atau kebutuhan dan referensi mereka sendiri. Dalam keadaan ini, masing-masing akan memilih prinsip-prinsip keadilan sosial yang adil dan tidak memihak antara satu sama lain. Kemudian konsep keadilan sosial menurut John Rawls ini menekankan pentingnya kebebasan, kemudian kesempatan yang sama dan keadilan distributif. Teori yang digagas oleh John Rawls ini juga telah menjadi salah satu teori keadilan sosial yang paling berpengaruh dalam ilmu filsafat dan politik modern. Kemudian pertanyaan kedua, demokrasi dapat mewujudkan keadilan. Bagi saya demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial itu sendiri ketika dijalankan dengan efektif, baik dan efektif. Bagaimana cara demokrasi mewujudkan keadilan sosial itu tersebut? Banyak beberapa aspek yang harus dijalani oleh penggiat-penggiat dunia politik atau ahli-ahli politik atau orang-orang yang memangku jabatan di dalam politik. Yang pertama yakni partisipasi masyarakat kepada masyarakat. Di dalam demokrasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka dapat didengar dan dipenuhi. Kemudian keterwakilan yang adil. Demokrasi juga memungkinkan orang-orang memiliki haknya untuk mewakili kelompok atau ras atau di dalam masyarakat itu tersebut, termasuk kelompok minoritas itu sendiri. Kemudian kebebasan berpendapat. Mungkin kita telah mengetahui di dalam demokrasi itu memiliki hak-hak berpendapat, memiliki kebebasan dalam berpendapat. Jadi pendapat kita itu dijamin oleh hukum dan oleh negara tanpa adanya representasi atau takut akan penindasan yang akan dilakukan oleh negara. Kemudian keadilan hukum. Demokrasi juga menjamin keadilan hukum sehingga semua orang diperlakukan sama di depan hukum.
Kemudian yakni pengawasan atau akuntabilitas. Ini juga penting dalam pemerintahan dan jabatan publik. Ya, untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam demokrasi. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.